Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabar hari ini? Kiranya kasih Tuhan senantiasa dilimpahkan bagi kehidupan kita sekalian. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada kesempatan hari ini saya ingin menanggapi sebuah video perdebatan antara Zuma dan apologet Kristen, di mana di dalam video tersebut dia secara membabi buta menghina, mencaci maki, mengutuk Tuhan Yesus. Sebelum saya menanggapi video tersebut, kita lihat sama-sama videonya. Bukan menjaga dari aspek itu, bro. Ini waktu saya kan, bro. Waktu saya kan, bro. Nanti tambah. Penyembah Yudas. Ini waktu saya kan. Nanti tambah. Nah, ini yang kau harus pikirkan ini. Yohanes 19:30 nih. Maka Yesus diberi secucuk anggur. Hanya sedikit saja racun asam nih. Apa yang tertulis di sini? Jangan ketawa, ini waktu saya. Ini waktu saya. Apa yang tertulis? Ya. Maka meninggallah dia. Meninggal. Tuhan meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia pun mati. Dia pun mati. Tuhan mati, Mama. Kok Tuhan mau mati? Nih, kita baca ayatnya ya. Jadi Al-Hajj ini yang kamu bahas tadi, Rasulullah Muhammad SAW itu kemudian diutus. Nggak usah kirim koin, akhi alumni, nggak usah. Jangan ada umat Islam yang kirim koin, jangan. Ini sebenarnya tujuan bom saya diajak ke sini itu karena itu dia pembeli berasnya habis. Nah ini ya, Rasulullah Muhammad SAW ini diutus oleh Allah. Kemudian tugasnya adalah untuk menyampaikan Al-Quran. Dan iblis tidak akan pernah bisa menyentuh atau memasukkan dalil-dalil di dalam Al-Quranul Karim, karena Allah menjaganya beserta dengan malaikat. Itu maksudnya. Nah yang harus kamu perhatikan itu, di dalam agamamu ini, bagaimana kemudian Tuhanmu nih. Lalu mereka meludahi muka Yesus. Mukanya Yesus, Tuhannya Kristen. Lalu memukul Yesus. Ada juga yang menampar Yesus. Oh mama sakitnya hatiku, Tuhanku diludahi mukanya. Kalau Nabi diracun itu biasa, Nabi Zakaria malah dibunuh. Tapi ini Tuhanmu diludahi, sakitnya tuh di sini. Lalu kemudian nih Tuhanmu yang mati terkutuk nih. Ya, saya bacakan dalilnya. Ulangan 21 nomor 22. Nih, saya bacakan ya. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Nah ini dengarkan. Sebab seorang yang digantung oleh Allah, janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu menjadi milik pesanmu nih. Nih Tuhan yang kau sembah nih terkutuk di atas tiang salib nih. Tuh dalilnya tuh. Jadi yang kau sembah itu Yudas yang mati terkutuk di atas tiang salib. Kenapa Yudas? Karena di dalam Amsal 17 nomor 23, terkutuklah orang yang makan suap. Yang makan suap, baca Matius 26. Yudas makan suap. Berarti yang terkutuk ini siapa? Yudas. Perbaiki dudukmu, bom. Perbaiki, atur napas, ya. Terus kemudian terang dikatakan di dalam Galatia ada tertulis. Nah, Kristus telah menebus kita dari kutuk Taurat. Sebab ada tertulis. Di mana tertulis, bedeng? Di mana ben tertulis? Di sini. Ulangan 21, 22, 23. Terkutuklah. Sebab ada tertulis. Terkutuklah orang yang ada di atas tiang salib. Ini siapa? Yang terkutuk ini siapa? Yudas. Kenapa Yudas? Karena Yudas makan suap. Mana dalilnya? Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang makan suap. Jedar. Oke, waktu habis. Habis ya. Oke, lanjut. Pun tadi sudah dijawab, mungkin telinganya Zuma kurang mendengar ya. Jadi silakan jawab lagi.
Ya, Suma. Suma. Saya tahu bahwa Anda nih memang sekolahnya sampai di situ aja, ya. Jadi Anda hari Nah, di dalam video tersebut, dia dengan secara membabi buta, menghina, melecehkan, mengutuk Tuhan Yesus dengan mengatakan bahwa yang disalibkan itu bukan Tuhan Yesus, tetapi Yudas. Dia mengatakan bahwa Yudaslah yang dikutuk atau yang disalib karena dosa-dosanya. Bagi saya tidak menjadi masalah apapun yang mau dia sampaikan terhadap penghinaan apapun terhadap Tuhan Yesus. Tetapi bagi saya itu bukan suatu masalah. Namun yang menjadi masalah bagi saya adalah hal-hal yang disampaikan itu tidak sesuai dengan kebenaran kitab suci. Di mana yang dia sampaikan, yang dia katakan bahwa yang disalib bukan Tuhan Yesus, melainkan Yudas. Sekarang saya akan menunjukkan misteri kematian Yudas bagi kita semuanya. Bahwa apa yang disampaikan oleh Zuma ini, semuanya itu tidak benar. Karena dia hanya copot ayat sana-sini, menggabungkan ayat sana-sini. Padahal itu tidak sesuai dengan apa yang tertulis di dalam kitab suci. Kita mau lihat seperti apa sih misteri kematian Yudas Iskariot. Tidak seperti yang disampaikan oleh Zuma. Yudas mati bukan disalib, tetapi dia mati menggantung diri. Kalian bisa lihat nanti baca dalam Injil Matius pasal 27 ayat yang kelima. Di sana dikatakan bahwa Yudas mengembalikan uang itu. Dia menyesali. Setelah itu dia menggantung diri. Jadi apa yang disampaikan oleh Zuma itu sama sekali tidak benar. Dan saya mau katakan apapun yang disampaikan olehnya akan dipertanggungjawabkan nanti sesuai dengan perbuatan masing-masing. Yesus mati, dibangkitkan, hidup kembali dari antara orang mati. Itu sesuai dengan kebenaran kitab suci. Sesuai dengan apa yang telah Yesus sampaikan sendiri. Jadi tidak ada kaitannya bahwa Yudas yang disalibkan karena mati terkutuk. Melainkan Yudas itu mati menggantung diri. Sudah sangat jelas di dalam Injil Matius pasal 27 ayat yang kelima. Saya mengerti, saya paham bahwa apa yang dilakukannya hanyalah untuk menghujat, untuk menghina. Tetapi percayalah, setiap orang akan dihakimi menurut perbuatannya, menurut perbuatan yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, hati-hatilah dengan perkataan kita. Jangan sampai kita memberikan informasi yang menyesatkan, yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Karena Alkitab dengan sangat jelas mengatakan bahwa Yesus mati untuk menanggung dosa manusia. Bukan karena mati terkutuk. Dan dia tidak hanya mati, dia bangkit dari antara orang mati. Silahkan kalian baca mulai di dalam Injil Matius ya, pasal 16 ayat 21 dan seterusnya. Kemudian Injil Matius pasal 17 dan seterusnya. Kemudian Injil Matius pasal 20 ayat 17 sampai dengan ayat yang 19. Di sana sudah sangat jelas Yesus menubuatkan dirinya bahwa dia akan mati untuk menebus dosa manusia. Kemudian pada hari yang ketiga dia akan bangkit dari antara orang mati. Jadi kita bersyukur apapun yang berusaha diselewengkan oleh Zuma dijawab dengan kitab suci bahwa bukan Yudas yang mati di kayu salib. Yudas mati menggantung diri. Demikianlah tanggapan saya. Semoga kita terus kuat di dalam Tuhan. Terus menangkal pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran kitab suci. Tuhan memberkati kita semuanya.